Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri, yang dimana limit fungsi trigonometri ini penyelesaiannya nggak jauh berbeda dengan limit fungsi aljabar yang kalian pelajari di kelas 10, 11 atau sebelumnya. Nah, misalkan gini, kita punya limit X menuju A misalkan ya, dengan fungsinya itu fx. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan itu apa? Langkah pertamanya itu kalian harus mensubstitusikan. Kalian harus substitusikan nilai A ini ke dalam fungsi, sehingga kita peroleh f A. Kayak gini ya. Nah, pada proses substitusi, kalian bisa mendapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalian bisa menemukan jawaban yang tentu atau nilainya itu pas gitu. Nah, kemungkinan kedua bisa menemukan jawaban tak tentu. Misalkan 0/0. Jadi ketika kalian melakukan substitusi namun hasilnya itu 0/0, maka proses kalian itu belum beres atau enggak sampai substitusi saja. Gitu ya, jawaban kalian kurang tepat. Misalkan contoh dari tak tentu, infinity itu tak hingga ya, tak hingga min tak hingga lagi gitu. Nah, kalau kalian melakukan substitusi namun menemukan jawaban 0/0 atau tak hingga min tak hingga, atau bisa dikatakan kalian menemukan jawaban tak tentu, maka proses kalian itu belum beres. Proses penyelesaian tugas kalian atau jawaban kalian itu belum beres. Nah, di sini kalian ketika mendapatkan nilai tak tentu, kalian harus melakukan penyederhanaan atau menggunakan rumus limit trigonometri. Nah, ketika melakukan penyederhanaan, ini kita akan menggunakan identitas trigonometri gitu ya. Pada kesempatan kali ini dalam materi limit fungsi trigonometri, kita akan belajar tentang penyederhanaan limit fungsi trigonometri. Nah, kita langsung saja menuju contoh soal. Contoh soal pertama, di sini ada limit X menuju pi/2, fungsinya itu sin setengah X plus cos X. Nah, di sini kita langsung aja gunakan substitusi. Nah, apakah jawabannya itu nilai tentu atau nilai tak tentu? Kalau kita mendapatkan nilai tak tentu, maka kita akan menggunakan proses penyederhanaan. Kayak gitu ya. Nah, kita coba dulu ya, kita tulis limit X menuju pi/2 sin setengah X ditambah cos X. Kita gunakan substitusi langsung. Jadi kita sin setengah, kita X-nya kita rubah menjadi pi/2. Jadi sin setengah pi/2 ditambah cos pi/2 sama dengan sin setengah dikali pi/2, hasilnya itu pi/2.
4 ditambah cos pi per 2. Nah, kita cari nilainya. Nilai dari sin pi per 4 atau sin 45 itu berapa? Setengah akar 2 ditambah cos 90, 0 ya. Maka jawabannya itu setengah akar 2. Nah, ini adalah jawaban yang tentu atau nilainya itu pas gitu. Jadi ketika kalian melakukan substitusi namun mendapatkan nilai tentu, maka ini misalnya jawabannya itu nilainya tentu gitu. Maka prosesnya itu cukup sampai sini saja. Cukup sampai sini saja. Nah, kita langsung menuju contoh soal nomor 2. Nah, di contoh soal nomor 2, di sini ada limit x menuju pi per 4. Fungsinya itu cos 2x per cos x min sin x. Nah, di sini kita akan coba menggunakan substitusi dulu. Kita tulis dulu limit x menuju pi per 4 cos 2x per cos x min sin x sama dengan cos 2 pi per 4 per cos pi per 4 min sin pi per 4. Maka diperoleh 2 kali 4, 2 kali seperempat ya, jadi pi per 2. Pi per 2 per cos pi per 4 min sin pi per 4. Maka hasilnya kita hitung. Cos dari 90 itu 0 per cos dari 45 setengah akar 2 dikurangi sin 45 setengah akar 2 lagi ya. Maka ini hasilnya 0 per 0. Nah, ketika kalian melakukan substitusi namun hasilnya 0 per 0, maka proses kita belum selesai sampai sini gitu ya. Maka kita akan menggunakan penyederhanaan gitu ya. Nah, dalam proses penyederhanaan kalian harus bisa mengetahui dulu rumus penjumlahan dan selisih sinus kosinus, rumus sudut rangkap gitu. Rumus sudut rangkap silahkan kalian catat gitu ya, catat di buku catatan kalian. Selanjutnya kalian juga akan mengingat kembali perihal identitas trigonometri, rumus trigonometri. Nah, kalian nanti ini cari yang lengkapnya ya. Kalian cari lalu ditulis di buku catatan kalian. Gitu ya. Jadi untuk melakukan penyederhanaan dalam limit fungsi trigonometri, kalian akan menggunakan rumus-rumus yang sebenarnya kalian sudah pelajari sebelumnya. Gitu ya. Silahkan ditulis di buku catatan kalian. Rumus penjumlahan dan selisih, sinus dan kosinus, rumus sudut rangkap, juga identitas trigonometri serta rumus trigonometri gitu. Silahkan kalian cari sumber yang lain, siapa tahu lebih lengkap, dan tulis di buku catatan kalian kayak gitu ya. Nah, ketika kita melakukan substitusi, kita balik lagi. Nah, setelah kita tulis ulang soalnya, kita ingat kembali. Nah, kita ingat kembali
rumus sudut rangkap. Nah, di sini ya, rumus sudut rangkap. Kita lihat bahwa cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, atau 1 dikurangi 2 sin A, atau juga 2 kali cos kuadrat A min 1. Nah, dalam soal kita lihat lagi, di fungsinya itu cos 2x per cos x min sin x. Nah, karena kita akan menyederhanakan, maka kita akan merubah cos 2x ini menjadi cos kuadrat A min min sin kuadrat A, gitu ya. Maka kita tulis menjadi cos kuadrat A atau cos kuadrat X min sin kuadrat X per cos X min sin X. Nah, kalau sudah kayak gini, maka kita akan melakukan penyederhanaan lagi. Kita gunakan sederhana lagi dengan operasi bentuk aljabar, seperti, ingat ya, A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B, kayak gitu ya. Nah, di sini kita akan lakukan lagi penyederhanaan limit X menuju pi per 4. Nah, ini kita sederhanakan atau kita pecah, kita faktorkan menjadi cos X plus sin X dikali cos X min sin X per cos X min sin X. Nah, karena kita akan melakukan penyederhanaan, maka setelah kita melakukan pemfaktoran, kita lihat ada yang sama atau enggak gitu. Kalau misalnya ada yang sama, kita langsung saja coret, maka ketemunya itu limit X menuju 4 sama dengan cos X plus sin X. Nah, kalau udah kayak gini, kita coba substitusikan lagi. Maka cos pi per 4 ditambah sin pi per 4 adalah cos dari 45 derajat setengah akar 2 ditambah sin 45 juga setengah akar 2. Maka hasilnya akar 2. Ini ya. Nah, ketika sudah melakukan penyederhanaan, lalu kita substitusikan lagi, ketemu akar 2, maka dicukupkan sekian gitu. Cukupkan sekian. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita coba dengan menggunakan contoh soal yang ketiga. Kita cari contoh soal. Ini identitas trigonometri. Jawaban. Nah, di contoh soal nomor 3 kita perhatikan lagi. Bahwa soalnya itu limit X menuju pi per 2, fungsinya itu 1 negatif sin X per cos kuadrat X, gitu ya. Kita coba tulis ulang. Limit X menuju pi per 2, fungsinya itu 1 sin X per cos kuadrat X.
Nah, di sini kita coba substitusikan 1 per dikurangi sin dari 90. Sin dari 90 itu 1. Cos kuadrat itu cos dari 90 itu 0 dikuadratkan jadi 0 per 0. Kayak gitu ya. Nah, kalau sudah kayak gini, karena ini belum beres, karena menemukan hasil tak tentu, maka kita akan melakukan proses penyederhanaan. Nah, kita coba tulis ulang. Limit X menuju Pi per 2. 1 min sin X per cos kuadrat X. Nah, kalau udah kayak gini, kita ingat lagi di identitas trigonometri bahwasanya sin, kita coba, sin kuadrat X itu ketika ditambah dengan cos kuadrat X maka hasilnya itu 1, gitu ya. Maka cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Ini jelas nggak tulisannya? Sin kuadrat X. Maka kita akan sederhanakan penyebut. Maka hasilnya itu limit X menuju Pi per 2 1 min sin X per 1 min sin kuadrat X. Kayak gini ya. Aduh. Biar jelas warnanya kita rubah. Nah, kalau sudah kayak gini, lagi-lagi kita akan menggunakan bentuk aljabar. Lagi-lagi kita gunakan ini ya, A kuadrat min B kuadrat sama dengan A tambah B A min B gitu. Kenapa kita gunakan ini? Karena satu ini kalau kita kasih pangkat hasilnya sama aja gitu, 1. Jadi kita gunakan rumus ini. Jadi limit X menuju Pi per 2 itu fungsinya itu 1 min sin X. Nah, kita masukkan 1 ditambah sin X dikali 1 min sin X. Kita coret yang samanya. Nah, kalau udah kayak gini, maka hasilnya itu limit X menuju Pi per 2. Ini hasilnya berapa? 1 ya? 1 per 1 ditambah sin X. Kalau udah kayak gini, tinggal substitusikan saja. 1 per 1 ditambah sin Pi per 2. Ini jelas nggak? Nah, 1 per 1 kali sin Pi per 2. Sin Pi per 2 itu kan 90 jadi 1 ya. Maka hasilnya 1 per 2. Nah, jadi untuk contoh soal ketiga ini jawabannya 1 per 2. Kayak gini. Jadi sederhana, namun cukup susah karena kalian harus mengingat identitas trigonometri dan rumus selisih
beberapa rumus ya yang harus kalian ingat, yang dimana sudah dipelajari sebelumnya. Kita langsung lagi kita masuk ke dalam contoh soal keempat. Nah, contoh soal keempat. Nah, di contoh soal keempat ini, limit X menuju pi per 4. Nah, fungsinya itu sin X min cos X per 1 min tan X. Nah, kita tulis dulu. Limit X menuju pi per 4 sin X min cos X per 1 min tan X. Ya. Nah, kita substitusikan lagi. Kita substitusikan dulu. Ketika sin, nah gini ya, kalau saya langsung aja di sini. Sin pi per 4 itu 45, sin 45 itu setengah ya. Setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 dikurangi cos 45 setengah akar 2 juga. Setengah akar 2 1 min tan X. Tannya itu tan 45 itu 1. Maka hasilnya itu 0 per 0. Maka kita gunakan penyederhanaan. Nah, ketika kita lakukan penyederhanaan, kita pilih mau apa yang mau kita rubah gitu. Kalau saya ingin merubah tan. Kalau tan itu kan sin per cos. Sin per cos ya. Jadi kita rubah sedikit menjadi limit di sini ya. Limit X menuju pi per 4. Nah, sin X min cos X. Bawahnya 1, karena tannya itu mau dirubah menjadi sin X per cos X. Nah, di sini karena di sini ada yang katakanlah ngagokan gitu ya, tanggung, ini ada angka 1, maka angka satunya itu akan kita rubah. Akan kita rubah menjadi cos X per cos X. Sama ya, cos X per cos X itu 1. Nah, maka limit X menuju pi per 4 itu sin X min cos X per cos X min sin X per cos. Nah, kalau misalkan ada yang seperti ini, kita gunakan kebalikan ya. Misalkan kayak gini ya, A per B per C, maka itu akan sama dengan A dikali C per B gitu. Ini akan dibalik. Nah, kita lakukan hal yang sama di sini ya. Limit X menuju pi per 4 sin X min cos X dikali. Nah, kita kali, kita rubah ya, namun dibalik cos X per cos X min sin X. Nah, kalau udah kayak gini, kita apakan? Kita substitusikan atau kita sederhanakan.
kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan limit X min pi per 4. Nah, di sini kan ada yang kebalik nih. Di sini ada cos dan juga ada sin, namun di sini sin X min cos X. Kalau yang di bawah itu cos X min sin X, maka akan kita rubah. Kalau saya ingin rubah ya, bentuknya sama. Karena negatifnya dikeluarkan, jadi cosnya itu positif. Cosnya positif dan sinnya itu jadi negatif. Kayak gini ya. Dikali cos X per cos X min sin X. Nah, kalau udah kayak gini, kita coret. Nah, udah dicoret, jadi nyisa apa? Limit X pi per 4. Ini yang nyisa itu negatif cos X. Sama dengan, nah kalau udah kayak gini kita tinggal substitusikan saja. Oke ya. Kita substitusikan negatif cos pi per 4 sama dengan cos 45 itu berapa? Setengah akar 2 kali negatif setengah akar 2. Nah, untuk jawabannya itu B. Nah, jadi kayak gini untuk penyederhanaan fungsi limit trigonometri. Silahkan dicatat poin pentingnya. Jangan lupa untuk menuliskan identitas trigonometri